A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah yang selalu insyaallah berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha wasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kami berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk membinasakan suatu kaum, maka kami akan utus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami akan utus kepada mereka itu apa? Orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang yang kaya, yang pada dasarnya kata Allah Subhanahu wa taala kami merintahkan kepada mereka itu apa? Untuk mereka itu menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wasaku fiha, akan tapi mereka itu mendurhakai akan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka sudah sepantasnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kami melaksanakan apa yang telah kami katakan, fadammarnaha tadmira. Dengan cara apa? Kami menghancur, leburkan dan membinasakannya dengan sebenar-benarnya kebinasaan. Terkadang ya al-mu'min, mungkin bisa jadi sekarang ini sudah terjadi. Kebanyakan dari kita makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tunduk atau patuh dengan orang karena sebab mereka, kita pandang mereka itu orang kaya atau orang yang banyak uang, kita patuh kepada mereka. Kan tapi pada hakikatnya orang yang kita patuhi orang kaya, maksudnya kita itu tunduk patuh kepada dia hanya karena sebab, karena hartanya. Padahal hal itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam ayat ini kenapa dilarang oleh Allah. Jadi kalau patuh dengan orang karena sebab kekayaannya itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena memang itu sudah jadi skenario Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus orang-orang yang kaya agar dipatuhi oleh orang-orang, oleh manusia kebanyakan, sehingga mereka melihat orang itu karena sebab kekayaannya sehingga patuh. Yang pada hakikatnya mereka itu diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang taat. Kan tapi mereka tidak taat. Jadi kita patuh, maka tidak boleh kita patuh karena sebab kekayaan. Karena itu bisa jadi, kata Abi Umar, itu karena sebab tamaknya kita. Dan kita berharap dengan patuh kepada mereka, mereka akan memberikan sesuatu kepada kita. Jadi ayol mukmin, khawatirlah kita kalau sudah kebanyakan dari kita ini bersahabat, berteman, atau kagum sama seseorang karena sebab harta kekayaannya. Khawatir kenapa? Khawatir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebinasaan, dan kebinasaan itu kehancuran yang sebenar-benarnya hancur. Apalagi yang Allah hancurkan itu sebab daripada hati kita, sehingga hati kita ini sampai kita maut menjemput kita, sampai nyawa di kerongkongan, yang terbana dalam hati kita apa? Gambaran-gambaran tentang dunia, harta dunia itu saja. Itu yang kita khawatirkan ya mukmin. Maka patuhlah kita kepada orang-orang, jangan lihat daripada sebab kekayaannya, tapi sebab kita patuh kepada mereka karena sebab apa? Karena sebab kita melihat mereka itu orang yang patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas ya. Dan apa kata para ulama? Persahabatan yang disebabkan karena dunia, karena kekayaannya, karena hartanya, karena jabatannya, itu persahabatan kelak akan diminta pertanggungjawaban, dan persahabatan seperti itu binasa, tidak kekal abadi selama-lamanya. Dan khawatirnya itu akan menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-fakir adai bilallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.